warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Universitas Medan Area yang dirahmati Allah. Pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini menjelaskan bahwa bulan Ramadan ini turun Al-Quran. Dalam beberapa ayat turunnya Al-Quran ini ada yang diungkapkan dengan kata-kata anzala. Maknanya turun, tapi dalam pengertian sekaligus. Dipahami oleh para ulama, Al-Quran ini turun sekaligus dari Lauh Mahfuz, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah, planet bumi, di mana Nabi Muhammad SAW dan kita keseluruhan umat manusia mendiaminya. Ini yang dimaksud dengan anzala, turun sekaligus. Kemudian Al-Quran juga menyebut Quran ini turun nazzala, artinya turun berulang-ulang. Dicatat dalam sejarah lamanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau yang sering diringkas dengan 23 tahun. Ketika Nabi di Mekah disebut ayat Makkiyah selama 13 tahun, dan di Madinah ketika Nabi hijrah ke sana itu disebut ayat Madaniyah sekitar 10 tahun. Perbincangan mengenai turun Al-Quran yang berangsur-angsur itu tentu saja berbagai hal, tapi intinya adalah bahwa Al-Quran itu dalam realitas saat ini banyak sekali, bisa kita sebut jutaan orang yang bisa menghafalnya. Bahkan sangat sulit diterima secara rasional kalau anak kecil yang usianya masih sangat muda, di bawah 10 tahun, sudah menghafal Al-Quran yang jumlah ayatnya luar biasa banyaknya, 6.000-an lebih. Ini salah satu bukti dari keistimewaan Quran tanpa membandingkan dengan kitab suci orang lain.
kita bisa pastikan bahwa penghafal kitab suci di muka bumi ini saat ini adalah Al-Quran yang paling banyak. Mungkin hal ini bisa menjadi peringatan kepada kita betapa luar biasanya Al-Quran itu. Pantaslah dia diakui oleh para ilmuwan memiliki keistimewaan yang biasa disebut dengan mukjizat atau i'jazul Quran. Dan jemaah yang berbahagia, tentu saja kita ingin mengambil manfaat dari keberadaan Al-Quran. Atau sebaliknya kita akan merasa rugi begitu luar biasanya Quran dalam fakta yang realistis kita tidak mengambil manfaat dari Al-Quran. Pada surat Jum'ah ayat 10 Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Di akhir ayat ini disebutkan bahwa salah satu untuk bisa menjadi pemenang dalam hidup atau sukses dalam hidup adalah mengingat Allah, wazkurullaha katsiran, mengingat Allah banyak. Salah satu dari nama Al-Quran adalah Az-Zikru. Selain nama-nama yang lain seperti Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Huda, An-Nur, dan yang lain-lainnya, bisa jumlahnya banyak, tapi yang populer ada 5 atau 7. Dengan demikian, tidak keliru kalau dipahami kalau tadi wazkurullaha katsiran dalam surat Jumu'ah ayat 10 ini mengingat Allah banyak, maka mengingat Allah tidak bisa dipisahkan dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tentu tidak harus ada di tempat yang spesifik. Yang paling utama hanya tempatnya bersih. Tentu bukan di tempat-tempat yang jelas-jelas kotor. Betul bahwa Al-Quran ada yang dirangkai dengan melaksanakan ibadah seperti sholat. Tapi waktu yang digunakan untuk sholat itu sangat terbatas. Sementara kebutuhan kita untuk mengingat Allah sebagai bahagian dari kebutuhan spiritual kita itu harus jumlahnya banyak dan syarat menjadi pemenang seperti yang disebut pada surat Jumu'ah ayat 10 tadi. Karena itu kalau kita tarik garis lurus secara logis, maka kita harus baca Al-Quran banyak. Apalagi kita saat ini berada di bulan Ramadan, di mana kelipatan ibadah itu pada bulan ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa pahami kenapa Rasulullah begitu bergembira kalau Ramadan datang. Karena banyak kesempatan yang diberi kepada umat manusia pada bulan Ramadan untuk beribadah yang nilainya, bahasa populernya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbahagia, ada 2 keistimewaan yang diperoleh untuk bisa tentu saja diawali dengan membaca, mempelajari, memahami sampai kepada
meresapinya, memperhatikan makna-makna terdalam dari ayat-ayat itu. Tentu pada bahagian yang terakhir ini meresapinya, maka ketika membaca Al-Quran itu diperlukan kesengajaan, keseriusan. Tidak bisa sambil bermain-main. Bahkan ada ulama sebahagian menyebut kita harus dalam keadaan berwudu, walaupun tidak semua beranggapan seperti itu. Itu sebenarnya adalah satu gambaran bahwa membaca Al-Quran keseriusan, penuh keseriusan. Karena hanya dengan serius bisa kita meresapi maknanya. Hanya dengan membaca secara teliti itu merupakan sesuatu yang akan sampai kepada meresapinya. Apakah mengkhatam Quran di bulan Ramadan perlu? Tentu sangat perlu. Apalagi dengan meresapinya. Tapi dengan berburu-buru tidak meresapinya, tentu saja membacanya sudah pahala, tapi pahalanya atau nilainya tentu tidak besar. Keuntungan membaca Al-Quran itu dijelaskan oleh Al-Quran sendiri sebagai tertera pada ayat yang kita baca tadi, Al-Baqarah 185 itu. Bahwa Al-Quran ini menjadi hidayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran ini adalah menjadi hidayah dan pembeda furqan. Kalau dilihat asal dari kata hidayah, hada itu artinya adalah cahaya pada saat gelap gulita. Masyarakat Arab dulu yang bepergian dan belum seperti sekarang listrik di mana-mana ada, maka cahaya itu menjadi penunjuk arah. Dan para rahib, kita terjemahkan pendeta-pendeta yang agama-agama sebelum Islam, karena Islam ini menjadi agama terakhir diturunkan oleh Allah kepada manusia, cenderung untuk uzlah, mengasingkan diri dari keramaian dan membuat pondok-pondok yang jauh dari keramaian. Tentu saja kalau malam hari mereka menghidupkan lampunya, maka para musafir dari perjalanan yang jauh, seperti yang kita baca dalam riwayat Rasulullah, tentu riwayat-riwayat yang lain, mereka akan singgah paling tidak satu malam untuk memulihkan tenaga kembali sebelum melanjutkan siang harinya. Ketergantungan manusia terhadap cahaya tidak bisa dibantah. Bahkan sekarang cahaya dijadikan sebagai satu objek penelitian yang dikembangkan oleh manusia untuk bisa dimanfaatkan dalam banyak hal. Mengukur jarak. Sehingga saat ini cenderung kecepatan itu diukur dengan kecepatan cahaya. Tentu masa dulu karena yang bisa digunakan kecepatan itu kuda, kecepatan tenaga kuda. Sekarang adalah cahaya. Sidang jemaah yang berbahagia, begitulah pentingnya di masa itu. Saat kita sekarang merasakan betapa marahnya orang kalau tidak ada cahaya pada malam hari. Dan bagaimana kemudian orang bekerja ketika cahaya sudah begitu terang benderang. Secara tidak kita sadari betapa besarnya fungsi cahaya ini dalam hidup kita. Betapa besarnya kos yang akan diperlukan kalau cahaya itu tidak ada. Bahkan bisa mengganggu ekonomi dalam arti yang luas. Dan jemaah yang berbahagia, begitulah hidayah itu. Seorang tidak akan memperoleh arah yang tepat dalam hidupnya kalau dia tidak memiliki hidayah. Inilah yang dimaksudkan hidayah.
Hidayah itu harus diusahakan. Walaupun dalam Al-Quran ada hidayah yang memang diberi khusus kepada orang-orang tertentu oleh Allah. Tapi secara umum dia harus didapatkan. Sama seperti cerita Gua Kafi yang disuruh kita membacanya di malam Jumat. Mereka meninggalkan suatu kekuasaan yang tiran, yang zalim. Baru kemudian bisa mendapatkan keselamatan, terutama kepada keyakinan mereka dan jiwa mereka. Ayat ini juga menjelaskan tentang wal furqan, pembeda. Inti dari ilmu itu adalah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seberapa banyak pun orang belajar tentang ilmu dan berapa lama, intinya hanya untuk mengetahui mana yang lebih bagus, mana yang tidak bagus. Al-Quran membentangkan itu. Karena itu kalau orang terus membaca Quran, mendalaminya, dia akan diinspirasi oleh banyak hal secara rohania untuk bisa menemukan berbagai hal jalan keluar dari persoalan hidupnya. Itu jaminan Allah, bukan jaminan oleh seseorang yang hebat sekalipun orangnya. Ini yang berbahagia. Yang kedua tertera pada surat Al-Isra pada ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kita pahami dari pangkalnya, orang-orang yang zalim itu justru Al-Quran bagi dia itu akan membawa kerugian. Karena ketika orang membaca Quran, kalau hatinya tidak mendapat hidayah, dianggapnya sebagai suara yang membisingkan. Padahal seorang muslim itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Orang-orang yang beriman itu kalau dibaca ayat Al-Quran, hatinya gemetar, bertambah imannya. Kenapa? Dia teringat apakah dia sudah banyak berbuat baik. Baik dalam arti vertikal, melakukan ibadah. Baik dalam arti horizontal, memberi manfaat kehidupannya pada orang lain. Ini syifa. Tentu saja ini bersifat rohaniah. Walaupun ada orang, segelintir orang memahaminya, ini juga bisa menjadi obat yang bersifat fisik. Tapi secara umum adalah menjadi obat. Karena itu semakin banyak persoalan kejiwaan, maka salah satu, tentu ada obat yang bersifat fisik, salah satu alternatif penyembuhannya, perbanyaklah membaca Quran. Mereka-mereka yang mengalami sakit justru harus membaca Quran. Secara tidak sengaja terbukti dari berbagai orang yang mengalami hal yang seperti itu. Tentu saja hal-hal yang bersifat keilmuan tidak diingkari dalam hal. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini memberi hidayah kepada kita dan menjadikan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa mendapat hidayah lewat Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit a'damana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit a'damana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.